Coba sebutin 3 bunyi hukum Newton. Apa sih isi perjanjian Linggarjati? Sebutkan konfigurasi atom elektron nomor 56. Apa itu semua? Anda masih ingat nggak bahasan itu bahasan apa? Yes, bahasan itu kan bahasan-bahasan yang dulu pernah kita pelajari ketika kita sekolah dulu kan. Tapi pernah nggak Anda bertanya-tanya, sebetulnya mempelajari hal itu semua untuk apa sih? Apakah sebetulnya yang namanya anak pintar atau belajar itu hanya sekedar transfer informasi dari buku, dari Google, dari guru, tumpuk-tumpuk banyak-banyak di kepala kita? Tapi sekarang kita nggak tahu itu buat apa. My question is, mau nggak anak-anak kita sekedar bersekolah dan hanya sekedar seperti itu aja? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Calon Kamil. Dan saya pengen ngajak Anda, parents, untuk kita merenungi bersama bahwa anak kita mau sekolah loh. Dan kita menjalani pembelajaran kemarin-kemarin, itu mungkin untuk Anda yang kerjanya itu bersinggungan, mungkin itu kepake. Tapi ketika saya nanya keliling-keliling ke banyak orang tua, banyak yang justru bingung, dulu belajar banyak-banyak buat apa ya? I don't want to say that bahwa pembelajaran itu nggak penting. Bukan hal itu. Pembelajaran itu sangat-sangat penting. Tapi sayangnya, dari dulu kita nggak pernah belajar apa kepentingan ilmu-ilmu tersebut untuk kita pelajari. Problemnya adalah sebesar ini gitu. Kita nggak tahu apa pentingnya ilmu tersebut untuk kita pelajari, dan kita nggak tahu ngapain pentingnya kita untuk mempelajari hal itu semuanya dalam satu waktu. Nah, yang saya khawatirkan adalah melihat pola di saya sendiri, sebutlah kayak gitu ya. Saya sendiri sometimes kadang-kadang merasa kalau rumus-rumus cepat yang dulu saya pelajari itu nggak pernah kepake sama saya sampai sekarang. Jangan-jangan sia-sia nggak waktu saya selama SD 6 tahun, SMP 3 tahun, jadi 9 tahun, SMA 12 tahun, 12 tahun belajar nggak kepake, itu kesannya memberikan kesan waste of time nggak ya? Itu tuh, 12 tahun itu bukan waktu yang pendek. 12 tahun itu adalah waktu yang sangat-sangat panjang dan bahkan sangat-sangat bisa kita manfaatkan untuk anak-anak kita. Dan saya juga bukan bilang untuk ninggalin ini ya, bukan. Tapi maksudnya kita sebagai orang tua, rasa-rasanya nih karena bentar lagi anak-anak kita mau masuk sekolah, ada hal yang lebih penting dibandingkan sekedar masukin anak-anak kita ke sekolah gitu aja. Nah, apa hal-hal yang lebih penting yang perlu untuk kita siapin itu? Yang pertama, ternyata adalah yang namanya kecintaan terhadap ilmu. Kecintaan terhadap ilmu, bahwa ternyata belajar sedemikian menarik, belajar ternyata sedemikian menyenangkan, belajar ternyata sedemikian, oh ini dia manfaatnya, fungsinya buat aku gitu. Kalau anak sudah jatuh cinta sama ilmu, kemungkinan besarnya akan lebih muncul untuk anak itu inisiatif semangat sekolah setiap harinya. Dibandingkan dipaksa-paksa dari luar, dipaksa-paksa dari kita dengan perintah instruksi. Kalau terus-terusan kita kasih instruksi, bayangin inisiatif dari hati anak bakal muncul nggak? Bisa jadi potensi untuk penolakannya itu makin lama makin besar. Sebetulnya, tahu nggak? Sebetulnya anak-anak itu punya kecintaan terhadap ilmu dari dia masih kecil. Jadi fitrah belajarnya itu sebetulnya sudah ada. Cuma mungkin kita yang nggak ngeh gitu. Karena kan gini, bayi misalkan belum bisa ngomong, jadi nggak mungkin dia bertanya secara lugas ini apa itu apa. Tapi penasarannya bayi adalah dia akan melihat barang-barang di sekitarnya, dan ketika dia penasaran apa yang bisa dia ambil, dia akan masukkan ke mulut. Oh barangnya ini, itu cara bayi belajar. Seiring perkembangan waktu, coba cek anak-anak kita kalau misalnya udah mulai bisa ngomong, dia bakal banyak nanya nggak? Mama, ini jari apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Lihat pertanyaannya sedemikian berbinar-binar. Tandanya apa? Pada dasarnya ia memiliki kecintaan terhadap ilmu. Namun kadang-kadang siapa yang ngerusak rasa binar-binar penasaran tersebut dengan kata-kata, kamu nih banyak nanya. Nah ini kan
yang perlu untuk kita pikirkan betul-betul. So, mari kita jaga fitrah belajarnya anak-anak kita. Nah, lalu kemudian yang kedua, yang betul-betul perlu kita siapin untuk anak-anak kita itu adalah niatnya. Yes, niat. Tahu nggak kenapa pembelajaran sekolah kita, waktu kemarin kita menjalani sebagai siswa, kok rasa-rasanya dipandang useless gitu semuanya sampai sekarang? Salah satunya karena kita salah niat. Dulu kita memutuskan untuk, misalkan kita atau orang tua kita misalkan ya, memutuskan untuk pengen masuk ke sekolah favorit, SMP favorit, biasanya niatnya apa? Niatnya biasanya adalah untuk masuk SMA favorit. Masuk SMA favorit, niatnya itu buat apa? Niatnya misalkan itu untuk masuk kuliah favorit. Maka ketika kita belajar dan keinginan itu terpenuhi, ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari bakal kita anggap masih relevan atau sudah tidak relevan lagi. Itu kenapa kadang-kadang orang misalkan ya, belajar hanya sekedar untuk ujian, habis beres ujian, sesudah lulus, itu potensi untuk dilupainnya tinggi. Kenapa? Karena sudah tidak dianggap relevan. Maka niat ini adalah penentu dari relevansi terhadap pembelajaran yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Gitu. Kalau misalkan anak kita belajar hanya sekedar untuk sependek itu, ya normal, itu jadi nggak penting lagi. Sedangkan apa yang menjadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang menjadi tuntunan dari Allah bahwa adalah berilmu, belajar itu adalah untuk bikin semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bakal lihat banyak ayat di Al-Quran yang mengajak untuk berpikir. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun. Apakah kamu tidak berpikir sambil membentangkan berbagai macam fenomena-fenomena alam? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Misalkan seperti itu. Ali Imran ayat 190. Ini ayat yang penting diucapkan, difirmankan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penanda apa? Penanda bahwa sebetulnya belajar bukan hanya tentang sekedar untuk lulus doang. Tapi belajar itu adalah untuk menjadi tanda-tanda semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah sebetulnya ketika anak-anak kita dan bahkan kita sedang belajar sains, belajar kimia, belajar biologi, belajar fisika, kita kan sebetulnya sedang belajar tentang bagaimana cara Allah merawat alam semesta ini kan? Ketika kita belajar tentang fotosintesis, sebutlah, kita kan sedang belajar, ya Allah ternyata begini cara engkau memastikan ketersediaan oksigen di muka bumi ini. Nah, hal itu sebetulnya tanda. Balik lagi tadi ya, mempelajari tentang cahaya, sifat-sifat cahaya, mempelajari tentang bedanya tanaman dikotil dan monokotil, mempelajari tentang yang namanya jenis-jenis hewan, ada kingdom sampai 5, kingdom animalia, kingdom plantae, kingdom makhluk bersel satu, eukariot, makhluk bersel satu, yang prokariot, fungi. Itu kan pada dasarnya kita sedang mempelajari tentang Allah Al-Malikul Mulk, Allah yang menguasai banyak kerajaan. Ya, kerajaan tumbuhan semuanya itu Allah kuasai dalam genggamannya. Segala virus-virus dan bakteri-bakteri bersel satu. Dan segala metabolismenya itu semuanya terjadi karena Allah yang atur. Kalau seandainya kita bantu luruskan niat anak-anak kita untuk sekolah, bahwa niat untuk cari ilmu itu adalah untuk mendapatkan kemuliaan yang lebih baik lagi pada Allah. Niat mencari ilmu pada dasarnya adalah niat untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, bahwa hakikat sejatinya untuk hidup yang bahkan sampai sekarang tidak bisa dibahas, tidak bisa dijawab oleh sains sekalipun adalah untuk apa kita hidup di dunia ini. Jadi coba deh, kalau misalkan kita sebagai orang tua bantu anak-anak kita untuk tadi menikmati indahnya, ramenya belajar. Dan yang kedua itu dibantu niat sesungguhnya untuk belajar itu pada dasarnya untuk apa? Tidak sesempit untuk kebutuhan dunia. Tidak sesempit tentang, oh kamu sekolah hanya sekedar untuk nyari kerja. Tidak sesempit di situ. Tapi yang gak kalah penting kan sebetulnya belajar ini adalah sarana kita untuk mencari bekal agar kita bisa kembali ke Allah. Bukankah hidup ini tentang perjalanan dari Allah menuju ke Allah?